Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Senang sekali bersama saya Herna Pratama di hari Minggu yang cerah ini. Cerah. Kita berkumpul dalam diskusi Dharma Sastra. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana pentingnya pendidikan keluarga. Sembari itu kita menunggu beliau untuk join, karena kita sudah mengundang beliau. Nah, sebelum kita mulai, kita coba dulu untuk join sembari uh, sembari kita mulai perbincangannya. Mungkin kita akan membuka sesi diskusi ini dengan semacamnya prolog bahwa kita tidak dapat pungkiri bahwa keluarga adalah pondasi pertama dalam pendidikan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di dalam ajaran Islam itu disebutkan bahwa madrasah pertama itu adalah keluarga. Jadi sebelum anak itu mengenyam pendidikan formal, pendidikan dari tingkat TK, SD, SMP sampai kuliah, keluarga itu punya tanggung jawab untuk memberikan pendidikan awal bagi sang anak, baik itu berupa pendidikan agama ataupun pendidikan kecakapan hidup. Karena tidak semua hal yang dipelajari di sekolah itu, hal yang ada di rumah itu ada di sekolah. Nah, misalkan untuk sekedar masang kompor gas, misalkan diajarkan bagaimana, atau jangan usah kompor gas. Misalkan untuk mengajarkan anak rajin menyapu di rumah, itu di sekolah tidak ada pelajaran mengajarkan anak menyapu, itu tidak ada, karena memang kalau di sekolah itu hanya pembiasaan saja lagi. Sekolah hanya sebagai tempat untuk mengembangkan apa yang dia sudah dapatkan dari rumah, kemudian dikembangkan oleh sekolah. Jadi memang keluarga itu penting. Namun fenomena sekarang berbeda. Kita coba sapa. Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat, baik. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Kita lanjutkan saja dulu ya Bu. Siap, silahkan Kak. Mungkin kita lanjutkan lagi dengan prolog tadi bahwa keluarga itu memang menjadi pondasi dalam sebuah pendidikan, karena sekolah itu hanya sebagai tempat untuk menyemai aja lagi, tempat untuk istilahnya kalau ditanamnya oleh keluarga, perawatannya oleh sekolah. Nah, jadi sekolah itu istilahnya mengembangkan apa yang sudah ada dari rumah. Jadi memang kewajiban kita ketika kita nanti berkeluarga, atau mungkin teman-teman pegiat literasi yang ingin segera berkeluarga tahun ini insya Allah. Nah, mungkin inilah salah satu alasan kenapa sebelum menikah itu perlu adanya pendidikan khusus, pendidikan bagaimana cara mengasuh anak mungkin, atau bagaimana mengajarkan hal-hal pendidikan kepada anak, karena tidak semua orang tua itu peka dengan pendidikan sekarang. Nah, mungkin kita langsung berdiskusi saja dengan pemateri kita. Menurut Ibu, bagaimana sih pendidikan keluarga di era sekarang ini, Bu? Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua yang hari ini mengikuti live IG? Saya sapa dulu Kak ya. Izin, saya Bu Dharma dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
ikut bergabung di kegiatan sore ini. Jadi Kak, kalau menurut saya pendidikan keluarga itu di era kapanpun itu sangat penting. Mau yang dulu, mau nanti maupun sekarang. Kenapa? Karena keluarga itu asal muasal di mana anak belajar kehidupan. Jadi sebelum anak keluar, anak belajar segala macam kehidupan, segala macam budaya, peradaban itu di keluarga. Namun kalau tadi pertanyaannya bagaimana peran pendidikan keluarga saat ini, eh, saya sih tetap optimis, namun kalau kita lihat perubahan sosial ini begitu cepat kan Kak. Yang dulunya mungkin komunikasi kita pakai dari awalnya tidak ada telepon. Kemudian dari ada telepon yang pakai kabel, sekarang ada handphone. Nah, perubahan sosial yang begitu cepat itu juga membawa perubahan-perubahan sosial di keluarga. Nah, jika kalau saya lihat sekarang peran-peran keluarga itu sudah banyak digantikan oleh pihak lain gitu. Misalnya kalau dulu ingat ya, eh, kalau mengaji itu orang tua kita gitu ya. Kemudian kalau mengajari pelajaran sekolah itu masih orang tua kita kalau malam. Nah, sekarang sudah digantikan dengan kalau mengaji anak-anak di masjid atau private, les juga di lembaga pendidikan luar sekolah atau private. Demikian juga kondisi-kondisi yang lainnya. Nah, seperti itu sih Kak kondisinya kalau sekarang saya lihat peran keluarga itu sudah banyak digantikan oleh lembaga-lembaga lain sehingga peran keluarga berkurang dalam pendidikan anak. Mungkin juga karena kondisi orang tua yang sibuk atau kondisi perubahan sosial lainnya gitu ya. Orang tua yang harus mencari nafkah malam atau sore baru sampai di rumah sehingga peran-peran keluarga itu digantikan oleh pihak-pihak yang lainnya. Seperti itu sih Kak dulu pengantarnya. Oke, berarti memang kondisi sosial sekarang itu orang tua mungkin terutama bagi orang tua yang pekerja baik ibu atau ayah itu kadang untuk memberikan pendidikan untuk anak atau sekedar menemani anak buat PR itu kadang tidak ada waktu gitu. Nah, Ya, tetapi persoalan lebih kompleks itu adalah kalau mungkin pendidikan agama dan pendidikan akademik kalaupun tidak mampu orang tua tidak masalah mungkin mungkin diserahkan kepada lembaga yang terpercaya dan sesuai dengan kapasitasnya. Namun yang menjadi catatan penting bahwa penanaman karakter, satu penanaman karakter, kedua kecakapan hidup. Karena tidak mungkin dong sang anak akan nempel terus dengan orang tuanya. Mungkin sang anak itu suatu saat akan dilepas keluar untuk mengembangkan dirinya sendiri gitu, tanpa betul. adanya tangan orang tua. Nah, bagaimana uh, Ibu Dharma melihat kondisi seperti ini di mana orang tua itu tidak peduli dengan adanya kecakapan hidup itu. Yang penting kamu nggak usah pikirin yang lain-lain dulu. Yang penting kamu sekolah, 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 sekolah aja dulu. Ya. Jadi seperti ini Kak. Jadi orang tua itu kan ada awalnya tapi nggak ada akhirnya. Kenapa saya mengutip kiasan itu? Karena dalam agama Islam pun ketika kita sudah meninggal, kita sudah berkalang tanah, kita masih punya tanggung jawab untuk anak kita yang masih hidup, begitu kan? Nah, jadi Betul. kalau anak kita baik, maka kita akan menerima pahala jariahnya. Kalau anak kita berbuat tidak sesuai, maka kita juga akan menerima ganjarannya. Nah, sehingga kalau menurut saya, mau perubahan sosial secepat apapun, mau dunia berubah seperti apapun, maka parenting atau bonding, ikatan antara ibu dan anak, antara orang tua dan anak itu tidak boleh hilang. Jadi anak itu ketika dia dilepaskan keluar, bergaul dengan semua lingkungannya, anak sudah siap. Artinya anak sudah mendapatkan penanaman karakter, kecakapan hidup dari rumah gitu, sesuai dengan nilai-nilai yang dianut orang tuanya. Nah, peran itu Kak yang sekarang berkurang. Kalau menurut saya, bukan soal banyak tidaknya waktu, tetapi quality time. Jadi quality time itu penting. Bahkan ada juga orang tua yang tidak bekerja, mohon maaf, orang tua tidak bekerja di rumah 24 jam, ibu misalnya, ayah saja yang bekerja. Tapi anak tidak merasa ibu bisa tempat ngobrol, bisa mendidik, memberikan keterampilan, memberikan penanaman karakter. Ada juga seperti itu. Jadi kalau menurut saya, tetap tugas kita sebagai orang tua di tengah perubahan sosial yang begitu cepat, harus mencari nafkah, bekerja, tetap harus memberikan pendidikan kepada anak. Karena kan rumah itu kan sekolah awal buat anak-anak. Jadi miniatur masyarakat itu dibentuk karakter dari rumah.
Ketika kita melihat anak di luar yang sopan, kemudian anak yang misalnya pandai mengantri, anak yang pandai mengucapkan tolong, terima kasih, pasti kita ngomong, wah berarti bagus nih pendidikan di rumahnya. Seperti itu kan Kak? Nah, sehingga menurut saya orang tua tidak harus waktu kuantitas, tetapi bagaimana waktu berkualitas dengan waktu yang sedikit, tapi bisa memberikan pendidikan karakter sejak dini, bahkan sejak anak dalam kandungan. Ketika anak masih serumah dengan orang tua, itu tetap harus ada nilai-nilai yang ditanamkan ke anak. Sehingga ketika anak misalnya sudah berkeluarga atau anak kuliah, tidak serumah lagi, nilai-nilai itu akan dibawa. Sehingga anak sudah siap untuk berbaur dengan masyarakat. Seperti itu, Kak. Oke. Dan memang betul juga yang disampaikan oleh Bu Dharma ini, apa yang dijelaskan oleh Bu Dharma tadi itu memang kalau di Minang, di Sumatera Barat itu memang sesuai gitu. Karena anak ketika sudah masuk balik usia remaja, itu anak tidak boleh tinggal lagi bersama orang tua. Apalagi anak laki-laki. Jadi kalau di Minangkabau itu, anak laki-laki yang udah usia remaja, usia balik itu, pada zaman dulu, itu anak itu dibawa ke masjid atau dibawa ke musola gitu untuk belajar mengaji. Dan juga kalau di Sumatera Barat itu atau di Minangkabau itu mereka belajar bersilat, kemudian pantun, kemudian belajar petata petitihnya, kemudian petua-petuahnya mereka juga belajar. Nah, tetapi sosial budaya dan kultural itu dengan kondisi sekarang itu menyebabkan nilai-nilai itu luntur gitu Mbak. Nah, jadi bagaimana Bu Dharma menyikapi pendidikan keluarga ini dengan kondisi budaya yang perlahan itu makin luntur. Jadi seperti ini, budaya itu kan kekayaan paling berharga suatu bangsa itu identitas, Kak. Jadi budaya itu identitas. Kalau tadi Kakak menyebutkan di Minangkabau itu anak yang akil balik, dulu ya, dulu itu tinggal di surau, itu pasti ada makna. Ada makna apa? Karena surau itu adalah tempat anak belajar agama. Jadi anak siap. Kenapa anak harus belajar pencak silat, belajar pantun, ya, petata petiti orang tua. Dan kondisi-kondisi itu di beberapa bagian Indonesia lain pun ada. Di Indonesia Timur juga seperti itu ya. Nah, kalau saya lihat ya melunturnya budaya ini, maka orang tua kita harus menjadi orang, kembali lagi kita harus menjadi orang tua yang literate. Orang tua yang literate itu bagaimana? Menurut saya, menghadapi zaman yang berubah begitu cepat, ya budaya sudah mulai ditinggalkan, padahal budaya itu identitas suatu bangsa, bahkan identitas suatu suku, ya, kekayaan yang tak ternilai gitu ya. Maka orang tua sekarang tuh harus literate. Apa ya literate-nya? Yang pertama adalah sesibuk apapun orang tua harus menyempatkan waktu bersama anak. Kadang kan orang tua sekarang seperti ini, Kak. Kalau anak pulang, kita langsung bertanya, gimana tadi di sekolah, dapat berapa gitu ya, PR-nya apa. Anak-anak itu sudah hidup dengan instruksi, sudah di sekolah penuh instruksi, perintah di rumah lagi. Cuci tangan, cuci kaki, makan. Habis makan ngaji, habis makan kerjakan PR. Jadi anak itu komunikasinya hanya instruksi. Itu yang membuat bonding atau ikatan emosi orang tua dan anak itu berkurang. Tapi pernahkah kita merasa sebagai orang tua misalnya nih kalau anak pulang, bagaimana tadi nak perasaanmu di sekolah? Terus bagaimana mengajinya? Atau ketika anak kita gagal, pernah ada kita menepuk bahunya mengatakan, oh tidak apa-apa, yang penting dicoba lagi. Nah, penguatan-penguatan seperti itu yang kurang. Kemudian budaya itu tetap bisa dihidupkan, Kak. Pergeseran nilai ini tetap bisa dijaga. Kalau dulu mungkin anak akil balik harus di masjid gitu ya, kemudian belajar pencaksilat itu tetap dijaga, bisa dijaga. Kita bisa ada waktu berkualitas, misalnya antara maghrib dan isya itu tidak ada yang pegang gadget. Semua misalnya murajaah mengulang bacaan atau buku-buku apa yang dibaca ngobrol bareng. Setelah ayah pulang dari masjid, misalnya ibu dan anak sama-sama kita murajaah atau kemudian ngobrol bareng. Diskusi hal-hal ringan yang merupakan bonding, ikatan emosi. Gimana tadi di sekolah atau bapak tadi gimana pekerjaannya? Atau kalau mamanya di rumah, mama tadi gimana? Mungkin hal ringan yang dibicarakan tapi itu mengeratkan ya, menguatkan ikatan emosi. Sehingga anak-anak merasa rumah itu bukan hanya yang segi empat tempat tinggal, tapi tempat dia kembali. Ya, tempat dia belajar akhlak, tempat dia belajar karakter. Nah, jadi peran-peran yang dulu budaya, Pak, tetapi budaya itu kita ambil ke rumah. Ya, antara maghrib dan isya itu ngobrol, atau budaya kalau hari Minggu tuh pergi bareng gitu ya, tidak pergi sendiri-sendiri. Atau ketika di meja makan benar-benar tidak ada gadget yang dipegang, tetapi benar-benar ngobrol.
Jadi kalau budaya itu tetap bisa kita jaga dengan dibawa ke rumah, itu tadi kuncinya. Orang tua yang literate tetap menyiapkan waktu membangun komunikasi dan anak. Kadang kan kita merasa anak-anak tuh nggak punya masalah, Mm-mm. padahal anak juga punya masalah. Mungkin karena orang tua komunikasinya seperti serba perintah, tidak komunikasi yang menanyakan perasaannya, atau bagaimana ngobrol ringan. Jadi anak segan gitu, sehingga kita tidak tahu kondisi anak. Jadi menurut saya, ayo kita kembali lagi budaya-budaya leluhur itu kita hidupkan lagi di rumah dengan misalnya mengefektifkan waktu ketika makan tidak masing-masing. Ini ada yang makan di depan TV sambil main HP gitu ya, ada yang makannya di ruang tengah, ada yang makannya di ruang tamu. Ayo kembali sama-sama lagi bareng sambil ngobrol. Dan memang handphone ini harus dikendalikan. Handphone ini saya pikir salah satu gadget ini yang membuat pergeseran nilai, yang membuat juga orang tua dan anak itu dekat tapi jauh gitu ya. Seperti itu Kak kalau menurut saya. Oke, mungkin Bu Dharma, mungkin kita lihat fenomena sekarang dan kita sudah baca beritanya bahwa Menteri Agama itu sekarang mengeluarkan kebijakan, mungkin belum final atau enggaknya, mungkin kita lihat ke depan. Jadi Menteri Agama itu menyatakan bahwa setiap calon pengantin itu akan diberikan kursus pranikah selama 1 semester. Tujuannya supaya ya mereka berkeluarga tidak hanya sekedar ya berkeluarga aja gitu, tapi ada sesi di mana ada bonding ikatan anak dengan orang tua, kemudian terjaga emosional dan segala macam. Nah, menurut Bu Dharma, bagaimana menyikapi keputusan Menteri Agama ini terhadap inovasi mengenai pendidikan keluarga? Itu bagus sekali Kak ya, sebuah inovasi bagus sekali mengembalikan bahwa kalau orang menikah tidak hanya berdasarkan cinta atau emosi sesaat atau karena sudah siap secara finansial gitu ya, tapi mentalnya belum siap, tetapi menikah betul-betul sudah menyiapkan diri. Dengan pendidikan keluarga ini tadi, pendidikan pranikah itu bagus sekali. Namun sekali lagi menurut saya, pandangan saya, jika calon pengantin putra dan putri ini sudah berasal dari keluarga yang karakternya sudah bagus gitu ya, orang tua yang komunikatif, orang tua yang mengutamakan quality time gitu ya, orang tua yang menganggap anak merupakan bagian tempat ngobrol, berdiskusi, maka pendidikan pranikah itu tidak lagi begitu sulit bagi calon pengantin. Namun ketika benar-benar keluarga berasal dari keluarga yang memang betul-betul tidak peduli, ya tidak keluarga yang tidak hangat, tidak harmonis, tidak ada bonding, maka pendidikan pranikah ini tetap juga tidak bisa kita berpatokan gitu sepenuhnya dengan ini. Tapi kalau bagusnya bagus gitu. Tapi yang akan lebih bagusnya sebelum ke pendidikan pranikah, anak-anak kita itu sudah berasal dari keluarga yang hangat gitu ya, berasal dari keluarga yang betul-betul menjadikan rumah itu madrasah gitu. Rumah itu sekolah awal, miniatur masyarakat, sehingga anaknya siap di pendidikan pranikah, anaknya siap di dunia kerja, anaknya siap gitu ya, keluar dari rumah gitu dengan anak-anak yang dengan karakter, mental, dan budaya yang terjaga. Oke, nah tapi juga isu yang masih hangat sekarang itu adalah pola asuhnya. Kita mengcompare antara pola asuh orang tua yang zaman VOC, zaman didikan keras, dengan zaman sekarang gitu yang apa-apa harus lemah lembut gitu. Mungkin saya kasih contoh ketika anak itu mendapat nilai di bawah KKM misalkan. Kalau kita zaman dulu kalau anak nilai di bawah KKM mungkin respon orang tua pasti akan marah, kemudian mungkin kalau ya standarnya marah gitu, mungkin di atas marah mungkin ya bisa melayang itu hanger atau rotan atau ikat pinggang nanti sebagai hukuman. Nah, tapi di zaman sekarang itu tidak bisa lagi karena pertama satu pasti HAM, kata itu kan hak asasi manusia. Kedua, ketika anak itu diberikan hukuman semacam itu, maka ada tekanan psikologis. Tetapi juga di sisi lain, ketika anak itu diberikan penguatan, misalkan kamu jangan sedih, pasti ada suatu saat kamu bisa menaikkan nilainya lagi. Nah, takutnya kata orang ini akan mengakibatkan si anak itu manja gitu. Nah, melihat plus minus pola asuh orang tua seperti itu, apa dampak ke depan anak ketika anak itu dihadapkan dengan orang tua yang keras dan tegas, mungkin hukumannya ya agak keras, dengan orang tua yang
lemah lembut tapi memberikan support atau yang segala macam, Bu? Bagaimana orang tua itu orang tua yang kalau istilah sekarang literate, orang tua yang mau belajar. Karena menurut saya sih ada satu pepatah yang saya pahami dan saya pegang terus gitu, bahwa menjadi orang tua itu ada awalnya tapi nggak ada akhirnya. Sepanjang menjadi orang tua harus tetap belajar. Saya adalah mungkin anak yang lahir di zaman VOC mungkin ya, mungkin tanda kutip POC. Tetapi ketika saya dapat nilai itu di bawah di hampir tidak naik kelas, mama saya mengatakan seperti ini. Nggak apa-apa. Mungkin kamu tidak pintar pelajaran sekolah, tapi mungkin kamu pintar sopan santun, atau kamu punya bakat di bidang seni. Bayangkan orang tua saya yang belum mengenal literasi zaman dulu ya. Nah, jadi kalau saya tidak melihat zaman dulu, zaman sekarang, tapi saya melihat orang tua itu harus tetap belajar gitu. Nah kan ini orang tua ini ketika dia punya anak dia harus belajar parenting, dia harus belajar psikologi perkembangan, dia harus banyak membaca. Kalau tidak pun membaca banyak mendengar, melihat gitu ya. Nah jadi kalau pola pendidikan itu memang sudah bergeser. Kalau saya malah ke arah kalau zaman dulu kalau saya dipukul guru mengadu ke orang tua itu sama ditambahin tambah dipukul sama ibu saya. Iya, betul. Iya, ibu saya mengatakan itu sudah betul. Nah, zaman sekarang kan nggak bisa kan kita kena HAM. Nah, jadi kalau saya sih melihat pergeseran itu di itu gitu. Kalau masalah nilai dan sebagainya, itu orang tua paling kalau nilaimu rendah bukan karena lebih, kalau zaman dulu bukan lebih karena memang oh anak itu unik. Nah, kalau kita kan pandangnya gitu sekarang. Setiap anak punya keterampilan dan punya kecakapan beda-beda. Tapi kalau orang tua saya kalau nilai saya rendah, dia lebih kepada oh kamu tidak memperhatikan gurumu memberi pelajaran, kamu banyak main seperti itu. Nah, pola asuh itu berbeda, zaman juga berbeda, kurikulum sudah pasti berbeda, dan kita juga melihat dunia harus cara yang berbeda. Kenapa orang tua itu harus tetap belajar, harus tetap memahami. Kalau menurut saya di zaman saat ini, orang tua itu harus melihat anak sebagai, bukan lagi sebagai anak yang harus tetap diatur orang tua, tapi anak itu adalah mitra dalam keluarga, anak itu adalah uh, makhluk yang paling lemah di rumah itu, tapi yang harus didengar juga suaranya. Jadi kalau saat ini mungkin anak-anak nilainya rendah, orang tua harus mencari tahu, tidak tidak juga harus langsung oh enggak apa-apa, tiap anak punya keterampilan yang berbeda, punya keunggulan yang berbeda, mungkin bakat seni, bakatnya di bidang olahraga atau dia punya bakat yang lain. Tetapi ketika anak-anak orang tua melihat nilai anak-anak rendah, orang tua harus melihat secara utuh gitu. Mungkin yang pertama, anak tidak happy belajar di sekolah. Yang kedua, mungkin anak punya masalah dengan pelajaran itu. Nah, kalau sudah tidak happy belajar di sekolah, ketemu akarnya, oh bukan itu, dia happy aja. Oh ternyata pelajaran itu dia suka aja. Oh berarti anak memang pas-pasan di bidang itu. Maka orang tua harus support anak. Mungkin anak punya keterampilan di bidang yang lain. Jadi menurut saya pola asuh itu memang berkejaran dengan waktu. Bahkan Nabi kan pernah mengatakan juga kalau dalam agama kita ya, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, gitu kan Kak ya. Nah, jadi memang zaman itu tidak bisa lagi gitu ya. Kalau zaman sekarang kita keras dengan anak-anak generasi stroberi yang lembek gitu ya. Mungkin anak bisa lari dari rumah gitu ya. Atau anak, wah mental health saya terganggu karena dibentak mama saya gitu ya. Tidak bisa. Jadi memang saat ini ibaratnya mendidik anak itu kayak main layang-layang. Main layang-layang itu kan ada tarik, ulur gitu ya. Lihat anginnya, lihat cuacanya, kemana ini arahnya gitu. Jadi seperti itu. Namun meskipun harus seperti main layang-layang, ada tarik ulur gitu ya, memahami jiwa anak, orang tua juga harus punya prinsip gitu ya, harus punya prinsip bagaimana mendidik anak sehingga bonding, ikatan emosi itu terjaga dengan baik. Anak tidak menurut karena takut, tapi anak menurut karena kesadaran gitu ya, sehingga benar-benar anak itu tertanam karakternya dan merasa orang tua itu mitra gitu ya, mitranya dalam mensupport belajar, mitranya dalam menggapai cita-cita, mitranya dalam menuju goals hidupnya. Seperti itu, Kak. Oke. Nah, tapi juga ada orang tua yang eh, secara kasarnya nih, mohon maaf, suka merendahkan anak gitu ketika misalkan anaknya dapat nilai 50 atau 50 sekian atau 40 gitu kan. Nah,
pasti orang tuanya itu kayak goblok-goblokin anak, kamu anak goblok, kamu anak yang goblok lah, gak paham penjelasan guru, ngapain aja kamu di sekolah, main-main aja kamu di sekolah. Padahal kita nggak tahu gitu anak di sekolah Iya, itu apakah dia belajar atau dia sedang mengalami masalah gitu. betul. Tahu-tahu di rumah dihadapkan dengan kata-kata, kamu tuh goblok gitu, goblok, kenapa nilai kamu segitu, wah kamu segitu, kan goblok kamu. Bagaimana sikap orang tua atau menghadapi seperti itu sebagai calon orang tua nih? Ya. Jadi Kak, kalau saya, kita ke best practice aja ya. Kalau saya pribadi, ketika nilai anak saya rendah, yang pertama saya lakukan adalah introspeksi diri sebagai orang tua. Apakah saya sudah berperan maksimal dalam memberikan layanan selaku orang tua? Maksimal ini dalam artian saya membangun komunikasi yang efektif dengan guru. Karena kan Kak, ketika anak-anak itu nilainya rendah, itu kan tidak ujuk-ujuk rendah gitu. Ketika Betul. rendah itu kan sudah bisa terdeteksi ketika dia misalnya nih UTS, ulangan tengah semester, atau ada masalah. Nah, jangan-jangan anak ini takut ngobrol dengan orang tua karena orang tuanya terlalu keras tadi ini, atau orang tuanya tidak punya waktu. Jadi kalau yang pertama dilakukan ketika nilai anak rendah, kalau saya, yang pertama saya introspeksi diri. Apakah saya sudah membangun komunikasi yang baik dengan sekolah? Apakah saya sudah memberikan fasilitas menemani dia belajar? Apakah saya sudah menjadi orang pertama yang tempat dia nyaman curhat, ngobrol ketika kesulitan pelajaran? Kalau saya sudah itu semua saya lakukan nilainya masih rendah, nah mungkin saya juga tidak akan goblok-goblokin dia. Akan saya cari tahu, berarti masalah dari dalam diri anak. Tetapi kalau dalam diri anak happy-happy aja nilainya rendah, mungkin kesalahannya ada di kita atau ada di guru seperti kata kakak tadi mungkin dari sekolah tidak happy. Jadi menurut saya orang tua yang bijak ketika anak bermasalah dengan nilai rapot, bermasalah dengan pelajaran itu tidak langsung menyalahkan anak, tetapi introspeksi diri, mencari akar masalahnya di mana gitu. Nah, sehingga kalau kita mencari akar masalahnya di mana itu nyaman gitu. Ketika kita menemukan oh masalahnya di sekolah, maka kita bangun komunikasi yang efektif dengan sekolah, dengan guru. Oh, masalahnya di mama. Oh, selama ini saya tidak punya waktu. Ketika anak mau curhat saya tidak punya waktu, dia belajar tidak saya temani, sehingga dia kesulitan tidak ada tempat dia curhat. Oh, masalahnya di anak. Kalau masalahnya di anak, maka saya akan membangun komunikasi yang baik, support dia, mungkin dia butuh dukungan moral, dia mungkin butuh support dari orang tuanya yang selama ini tidak ada. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak langsung menyalah-nyalahkan gitu ya, tetapi kita introspeksi diri dan mencari akal masalah. Itu orang tua yang bijak sih menurut saya. Oke, eh, satu masalah yang menjadi catatan bagi kita bersama selaku nanti sebagai calon orang tua saya atau teman-teman pegiat literasi adalah mengatur emosi, mengatur emosional. Terkadang masalah sepele mungkin atau masalah hal sekecil apapun di rumah itu bisa menjadi perkara besar gitu. Mungkin dan sering kita dengar berita-berita kalau anak dibunuh oleh orang tua atau anak pokoknya pembunuhan seorang anak oleh orang tua atau anak membunuh orang tua. Nah, fenomena seperti ini kan cukup mengejutkan gitu. Istilahnya kayak eskalasinya atau percepatan kasus itu kan lumayan cepat sekarang. Dulu jarang kita dengar ada kasus anak membunuh orang tua atau orang tua membunuh anak. Sekarang udah sering itu, setiap berita kita nonton itu. Alasannya pun masalah sepele gitu. Kadang hak anak gak dikasih, kemudian atau sesuatu hal yang cekcok, padahal masalah sepele. Nah, bagaimana baik anak maupun orang tua itu bisa mengatur emosinya? Ya, jadi Kak, tahun 2024 data survei membuktikan bahwa Indonesia itu darurat mental health. Jadi 50%, 54% gitu ya warga Indonesia itu kesehatan mentalnya terganggu. Kalau dulu kita merasakan Kak orang yang mentalnya terganggu itu orang gangguan jiwa ya. Nah, sekarang tidak. Ternyata gangguan mental terganggu itu orang yang mudah tersulut emosinya untuk hal-hal yang kecil gitu ya. Dan kita juga mengenal saat ini, sebelum saya jawab Kak ya, saat ini kita mengenal dengan istilah ada generasi stroberi. Generasi stroberi itu adalah generasi yang buah stroberi itu kan cantik ya, merah gitu ya, bagus, tapi dalamnya lembek dan kadang-kadang ada yang busuk. Nah, kita sekarang berada di zaman itu di mana kesehatan mental orang Indonesia itu 54% terganggu. Kemudian anak-anak muda gitu ya, anak-anak muda 27 tahun sampai ke bawah itu generasi stroberi yang mudah terpicu kesehatan mentalnya. Nah,
Bagaimana sih tips dan trik ngakalinya? Kita berada memang di dunia yang sangat-sangat gila ya. Kita hidup di bawah tekanan pekerjaan ya. Kalau dulu orang tidak sibuk, sekarang sibuk sekali ya. Ada istilah ya kalau anak muda itu budak korporat gitu ya. Kita bekerja dengan target-target yang harus target yang harus dicapai gitu ya. Kemudian hiruk pikuk gitu. Kalau saya mengatasinya itu ada 3 hal Kak. Yang pertama adalah kembali lagi ke keluarga, pendidikan keluarga. Yang pertama adalah kita membangun komunikasi yang efektif dengan anggota keluarga, suami dengan anak gitu ya, suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak atau siapapun yang di rumah itu. Kita harus bangun komunikasi yang efektif. Yang sekarang kan sering ada yang istilahnya adalah silent treatment gitu ya, Betul. mendiamkan gitu masalah, akhirnya numpuk menjadi apa meledak gitu ya. Nah, menjadi dipicu hal yang sebenarnya ketika dipicu hal yang kecil, oh masalah sepele kok sampai membunuh anak. Masalah sepele kok sampai bunuh diri gitu ya Kak ya. Sebenarnya kalau saya pelajari dari masalah yang muncul di media sosial, orang yang bunuh diri, yang akhir-akhir ini ya 2 tahun terakhir orang yang membunuh orang tuanya, anak membunuh orang tua membunuh anak, itu ternyata bukan hal yang sepele hari itu yang menyebabkan dia membunuh. Menyebabkan dia bunuh diri. Ternyata setelah ditelusuri oleh pihak kepolisian, psikologi, ternyata itu adalah luka-luka yang tertumpuk dan hal sepele itu cuma pemicunya aja, Kak. Oke. Nah, sehingga ternyata itu adalah kemarahan-kemarahan yang menumpuk. Kenapa itu menumpuk? Kenapa itu mengendap, akhirnya meledak? Karena itu tadi, tidak ada komunikasi yang efektif antara anggota keluarga. Itu tadi saya contohkan, Kak. Komunikasi kita hanya kalau perlu. Gimana? Bisa nggak ngerjakan PR? Anak itu pulang lelah-lelah dari sekolah, kita sudah penuh dengan instruksi, makan, istirahat, ngaji, gitu ya. Ada PR nggak? Jarang ada orang tua yang menanyakan hal sepele. Padahal itu mungkin yang membuat anak nyaman. Gimana tadi Dik perasaannya di sekolah? Atau yuk kita jalan yuk temani mama. Atau ngobrol hal remeh-temeh, mengetawakan hal yang tidak penting gitu ya. Ngobrol bareng. Itu yang buat anak bahagia. Itu yang buat anggota keluarga itu bonding, ikatan emosinya kuat. Tapi kan tidak seperti itu di keluarga kita. Kita merasa komunikasi itu kalau ada penting aja baru kita ngomong. Bahkan ketika di meja makan, kita semua sibuk dengan HP kita masing-masing, dengan handphone kita masing-masing. Nah, jadi kalau menurut saya, kembali lagi itu bangun komunikasi yang efektif. Jadi bukan soal kuantitas, tapi kualitas, waktu yang berharga. Yang kedua, jadilah orang tua, jadilah pasangan, suami, istri, anak, jadilah orang yang banyak mendengar. Kita kan kadang sekarang mau didengar ya, Kak, tapi kita nggak mau mendengar. Mendengar itu orang butuh kecerdasan, emosi yang luar biasa mau mendengarkan gitu. Nah, yang ketiga adalah sering-seringlah kita dengan keluarga membicarakan hal tidak halus, hal yang penting. Mungkin ngobrol gimana tadi di jalan atau gimana hal-hal yang lucu gitu ya. Hal-hal yang itu membuat anak merasa nyaman gitu. Itu sih kalau menurut saya kuncinya komunikasi dan yang kedua luangkan waktu untuk keluarga di luar di antara kesibukan-kesibukan kita. Jadi sekali lagi saya tekankan mental health yang terjadi di kita itu bukan kejadian sepele yang hari ini, tetapi adalah luka-luka yang tersimpan. Kalau ekstrimnya saya katakan sih itu hutang pengasuhan yang sudah lama tidak dibayar oleh orang tua. Maka anak menagihnya dengan cara membentak, mengusir orang tua. Bahkan kita pernah mendengar orang tua yang stroke dibuang anaknya. Atau ada orang tua yang dibunuh. Itu adalah hutang pengasuhan yang harus dibayar. Kalau saya mengistilahkan hutang pengasuhan, itu ngeri sekali. Karena anak merasa dendam di masa lalu, ya. Karena ada pepatah mengatakan anak tuh belajar dari kehidupan di rumah. Ketika ayahnya membentak ibunya, ibunya membentak ayahnya, anak dibentak, itu anak itu menyimpan memorinya. Secara ilmiah dan alamiah dia menyimpan. Dan itu nanti akan ditagih pada waktunya. Menagihnya dengan cara ketika dia sudah punya kemampuan, dia masih kecil tidak punya kemampuan ketika dibentak, ketika dipukul, ketika dilupakan, ketika diabaikan dia tidak punya kemampuan karena dia adalah makhluk paling lemah di rumah. Tetapi ketika dia dewasa, dia sudah cukup waktu, bahkan sudah punya uang, maka hutang pengasuhan itu ditagih dengan caranya. Itu yang luar biasa menurut saya, kayak yang harus kita renungi, kita benahi. Yuk mulai sekarang kita berbenah di keluarga-keluarga kita. Berarti memang hutang pengasuhannya istilahnya cukup mengerikan ya, karena kalau tidak kita bayarkan hutang pengasuhan itu akan menjadi bom waktu di keturunan kita selanjutnya. Betul. Nah, betul sekali Kak. Berarti
dengan kasus yang sekian itu, Ibu Dharma juga menyampaikan bahwa uh, isu sekarang yang menjadi penting itu adalah mental health baik orang tua maupun anak gitu. Nah, menurut Ibu, apakah perlu atau wajibkah orang tua atau calon orang tua yang ingin berkeluarga untuk melakukan tes psikologi untuk mengukur tes kejiwaan seorang calon orang tua tersebut? Menurut saya perlu banget, Kak. Bukan ketika akan menikah orang mengadakan tes psikologi, tetapi tes psikologi itu bukan akhirnya ketika sudah tes, oh kamu tidak boleh menikah, bukan. Karena dalam agama pun diajarkan ada 3 hal yang tidak jangan ditunda, ya: menguburkan mayat, membayar hutang, dan menikahkan, ya, ketika sudah sampai waktunya, sehingga tidak jangan sampai terjadi hal tidak diinginkan ketika menunda pernikahan. Tapi kalau menurut saya sih, ketika misalnya nih, oh tesnya ternyata psikologinya terganggu, maka dia harus banyak belajar, harus banyak apa, kalau ke psikolog itu ada sesi, dia diskusi, sesi kemudian ngobrol dengan psikolog, ya, mendatangi, atau ada treatment tertentu sebelum dia menikah. Kalau menurut saya itu penting gitu ya. Bahkan saat ini kan orang merasa orang itu psikolog kalau orang itu jiwanya terganggu. Padahal psikolog tuh penting banget gitu ya. Ketika mentalnya terganggu, orang yang merasa kecemasannya berlebihan, atau orang yang merasa khawatir dengan masa depan gitu ya, itu juga perlu gitu ya psikolog. Jadi kalau menurut saya intinya penting gitu ya, sebelum menikah melakukan kunjungan, ya, tes psikologi. Setelah tahu misalnya dia tidak baik-baik saja, dia harus cepat berbenah gitu ya, sehingga ketika dia menikah dia sudah selesai dengan urusan-urusan, sudah selesai dengan dirinya gitu ya, dengan masalah psikologinya. Seperti itu sih, Kak. Oke, berarti memang untuk era sekarang itu sangat-sangat wajib lah kalau bagi Mbak Dharma, bagi Bu Dharma sangat Iya, wajib untuk bagi setiap calon orang tua atau teman-teman pegiat literasi yang ingin berkeluarga, silakan untuk cek kesehatan jiwanya. Kadang belum tentu orang yang punya harta kekayaan yang cukup melimpah, belum tentu juga orang yang punya value hidup yang mewah itu hidupnya akan bahagia gitu. Terkadang orang tua yang punya ekonomi yang mapan sekalipun, yang kaya sekalipun, belum tentu dia bahagia. Kadang betul. ada juga kasus penganiayaan anak atau pembunuhan anak yang Ya, dilakukan oleh yang kaya-kaya gitu ya. Sebenarnya ya, masalah pendidikan untuk masalah ini pun semuanya udah ditanggung gitu. Tapi mungkin betul. karena orang tua punya tekanan atau punya sesuatu yang istilahnya mengganggu jiwanya dan mengganggu mentalnya. Nah, terus Bu Dharma, bagaimana, apakah perlu juga, jadi kan kalau tadi wajib ke psikologi. Nah, berarti juga selain ke psikologi, tentu juga perlu adanya konsultasi dengan pemuka agama berarti, Mbak. Ya. Jadi bukan, menurut saya sih, ke psikolog ya, tetapi bukan berarti kita juga harus, wah, misalnya nih, ada regulasi di negara kita harus tes psikologi, kita tes misalnya. Tapi kalau misalnya tidak, itu pun misalnya tidak ada tes psikologi, memang wajib lah. Kalau ini kan berkeluarga ini kan bukan untuk sehari 2 hari, tapi untuk sehidup sesurga kan, istilah kita kan. Jadi kalau menurut saya sih, tetap kesehatan mental ini dengan ke pemuka agama. Sebenarnya di luar psikologi dan pemuka agama, kita semua sih harusnya ketika merasa tidak baik-baik saja dengan mental kita, kita harus kembali kepada Tuhan gitu ya, dengan Tuhan kita masing-masing sesuai dengan agamanya. Karena healing ya, trauma healing, healing terapi yang paling baik itu memang dengan kembali lagi, menekuni ajaran agama. Seperti kita misalnya ketika orang Islam ketika punya masalah yang berat gitu ya, dengan sholat, dengan zikir itu mungkin sedikit tenang gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya penting banget itu ya. Kalau mungkin tradisi budaya juga ini, Kak, seperti di Minang atau di beberapa daerah di Indonesia, kita juga perlu ada tokoh agama gitu ya, tempat kita ngobrol, tempat kita berdiskusi ya, tempat kita, atau kalau di keluarga kita ninik mamak gitu ya, kalau di Minang orang-orang tua gitu ya, yang tempat kita, karena orang tua itu kita yakini bijak karena dia sudah makan asam garam kehidupan, itu penting banget gitu. Jadi jangan tiba-tiba kita kepingin nikah gitu ya, nikah aja tapi
meskipun sekolah orang tua itu tidak ada, itu tadi orang tua itu ada awalnya nggak ada akhirnya, dan belajar menjadi orang tua itu seumur hidup gitu ya. Nabi juga sudah memesankan bahwa didiklah anakmu, keluargamu sesuai dengan zamanmu. Jadi penting banget kita diskusi ketika sudah siap mau nikah, intensif diskusi dengan pemuka agama, dengan orang-orang tua keluarga kita, ya dengan orang-orang yang sudah berkeluarga lama gitu ya. Kita banyak menyiapkan diri, bekal gitu, jangan hanya itu tadi, jangan hanya menyiapkan bekal materi tapi juga menyiapkan bekal mental. Seperti itu, Kak. Oke, berarti eh, bagi Bu Dharma tidak hanya sebatas konsul dengan psikolog, berarti juga harus Betul. diintegrasikan tokoh agama, karena mau bagaimanapun kita hidup ini adalah hidup beragama. Kita tinggal di negara Indonesia Betul. ini yang ketuhanan yang Maha Esa. Jadi apapun Betul. agamanya, apapun kepercayaannya, kalaupun ingin menikah tetap berkonsultasi dengan pemuka agama, tetap berkonsultasi dengan Betul. psikolog agar ketika nanti berkeluarga itu istilahnya tidak salah jalan, tidak salah langkah, sehingga kita tidak akan masuk ke dalam lubang yang cukup dalam. Karena betul juga kata Bu Dharma tadi, kalau di agama Islam itu adalah pernikahan itu setengah ibadah. Jadi Betul. setengah ibadah di Islam itu adalah pernikahan gitu. Karena kalau kita tidak merawat hubungan pernikahan atau merawat hubungan keluarga, itu konsekuensinya fil dunia wal akhirat itu. Betul. Dan nikah itu kan apa, ibadah terpanjang. Betul. Ibadah Ibadah. terpanjang gitu. Jadi memang bagi teman-teman bagi literasi yang setelah Lebaran ini pengen nikah ya dari sekarang belajar-belajar parenting atau belajar-belajar silakan buka YouTube ceramah-ceramah ustadz-ustadz terkenal bagaimana pola asuh keluarga, kemudian berkonsultasilah dengan psikolog bagaimana mengatur psikis, mengatur emosional dengan pasangan juga dengan anak nantinya agar Betul. kita kedepannya menjadi keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Betul. Oke, lanjut Bu Dharma. Berarti Ya, kalau siap, Kak. seandainya nih kita sudah melakukan konsultasi dengan pemuka agama, kita sudah berkonsultasi dengan psikologi dan semua. Nah, yang perlu dipahami bagi seorang calon uh, uh, orang tua itu adalah bagaimana teknik kecakapan hidup. Karena tadi seperti yang disebutkan di pengantar awal bahwa sang anak itu kalau diibaratkan belajar di sekolah itu hanya cuman beberapa jam di sekolah. Nah, sebagian besar itu kecakapan hidup di rumah. Kita contohkan saja lah, seperti memasang palu, memasang paku atau memalu paku gitu. Itu kan tidak ada diajarkan di sekolah, tapi diajarkan di rumah. Atau memperbaiki talang air atau memperbaiki mesin air yang rusak, itu kan bukan kerjaan di sekolah gitu, tapi bisa jadi ada di pendidikan rumah. Nah, apakah bagus anak diajarkan hal-hal seperti itu sebagai bekal untuk masa depannya, atau menunggu dulu nih, tunggu dia besar dulu baru diajarkan gitu, Mbak? Ya. Jadi ada pepatah yang saya sitir, Kak. Ini bagus sekali, saya suka dengan pepatah ini bahwa jika engkau hari ini keras dengan anakmu, maka kehidupan akan lembut dengannya. Kehidupan di luar sana akan lembut padanya. Tapi sebaliknya, jika hari ini engkau terlalu lembut dengan anakmu, maka kehidupan di luar sana akan keras padanya. Bisa dipahami, Kak, ya, pepatah itu? Jadi pepatah itu bagus sekali menurut saya. Kenapa? Artinya ketika kita memanjakan anak berlebihan, itu kan lembut kan, lemah. Maka suatu saat anak itu tidak bisa apa-apa ketika dia sudah terpisah dengan orang tuanya. Maka kehidupan akan keras dengan dia. Tetapi kalau kita keras hari ini mendidik anak mandiri, ya, mendidik anak keterampilan, maka kehidupan akan lembut dengan dia karena dia bisa mengerjakan hal-hal di luar sana karena dia sudah dibekal dari rumah. Jadi menurut saya salah satu parenting yang paling penting orang tua adalah kemandirian. Kadang orang tua itu memanjakan anak, itu sebagian sudah dengan meracun. Kalau menurut saya memanjakan anak itu adalah sebagian meminumkan racun pelan-pelan. Killing me softly, ya, membunuh pelan-pelan. Betul. Kenapa? Kemandirian itu penting, tapi kemandirian sesuai usia anak. Gitu. Kayak kalau saya mencontohkan di rumah misalnya ketika anak saya kelas 2 SD, eh, belum kelas 2 SD, umur ketika dia bisa berbicara saja, ketika dia menumpahkan air, maka saya suruh dia mengambil lap dan mengelapnya sendiri. Sebagian orang bilang itu kejam banget gitu ya, padahal itu kan sepele aja kalau ngelap.
Padahal ketika anak itu mengelap air yang ia tumpahkan, itu ada banyak pelajaran di situ. Yang pertama, dia belajar harus bertanggung jawab. Yang kedua, dia belajar kalau yang berantakan harus dirapikan. Demikian juga ketika dia sudah kelas 1 SD, dia saya kasih tanggung jawab membuka gorden, mematikan lampu gitu ya, dengan melihat mematikan lampu dengan membuka gorden. Itu hal sepele sebenarnya, orang tua bisa melakukan. Tetapi kita berikan ke anak sesuai dengan usianya mandiri. Nah, ketika dia sudah mulai kelas 4 SD, dia mencuci piringnya sendiri ketika dia makan. Ketika kelas 5 SD, dia mencuci sepatunya sendiri ketika kotor. Bersih tidak bersih itu proses. Itu dalam kemandirian itu ada 3 hal, Kak, yang penting dalam parenting. Yang pertama, kita mengajari anak bertanggung jawab, menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang kedua, kita memberikan kepercayaan. Kepercayaan itu adalah harta yang paling berharga. Betapa banyak anak-anak kita yang tidak percaya diri, melakukan sesuatu di luar sana karena di rumah tidak disiapkan untuk percaya diri. Yang ketiga, anak belajar tolong-menolong dalam kebaikan. Itu perintah agama manapun, ketika di rumah itu kita tolong-menolong dalam kebaikan. Itu luar biasa sekali. Sehingga menurut saya kemandirian itu penting dalam sebuah parenting, karena dalam kemandirian banyak sekali hal yang bisa digapai anak. Tetapi ketika kita memberikan kemanjaan, maka racun membunuh pelan-pelan itu juga akan ada di anak. Seperti kakak katakan tadi, ketika dia anak laki-laki, ayahnya bertukang, anak diajari cara memaku gitu ya. Anak diajari, oh ini ada yang rusak, diperbaiki. Itu pelajaran-pelajaran di rumah. Jadi kemandirian itu penting banget diajarkan ke anak. Karena ketika orang tua mengajarkan kemandirian yang tidak ada di sekolah, sebenarnya orang tua sedang mempersiapkan hidup anak di luar rumah. Tetapi ketika di rumah dengan kemanjaan, sebenarnya orang tua sedang mempersiapkan anak menjadi masalah di masyarakat. Kenapa? Ketika anak manja, anak tidak siap ngantri. Ketika ngantri dia nangis. Waduh, kelamaan, itu masalah di masyarakat. Bukan masalah yang jauh-jauh ya, ini yang sederhana aja. Ketika anak membuang sampah sembarangan di rumah tidak diajarkan, itu masalah di masyarakat. Sehingga salah satu parenting yang paling penting adalah kemandirian. Dalam kemandirian itu bagaimana mengajar anak bekerja, menyelesaikan masalahnya sendiri dulu, kemudian membantu masalah di rumah, bahkan nanti di lingkungannya. Pendidikan kemandirian itu penting sekali sehingga orang tua dengan kemandirian terbantu dan anak siap hidup di masyarakat. Seperti itu, Kak. Oke, berarti kita berikan titik temunya bahwa manja itu boleh tapi harus ada kadarnya, tetapi Iya, keras betul. ada kadarnya. Jadi istilahnya antara dimain dengan diberikan penegasan itu harus seimbang gitu. Jangan kita terlalu manja, nanti akan jadi racun bagi anak kita. Tapi jangan juga terlalu keras karena nanti akan menjadi bom waktu bagi anak. Karena Iya, betul. jika anak itu sudah diberikan pendidikan yang cukup keras, nah itu di dalam otak dan hatinya pasti akan bilang, nih orang tua pasti tidak suka dengan saya, pasti akan hal-hal buruk yang akan terjadi, sehingga nanti ya seperti yang saya sebutkan tadi bahwa mungkin bisa jadi ada penganiayaan kepada orang tuanya dianiaya atau orang tuanya dibunuh karena orang tua sendiri juga tidak paham bagaimana parenting anak gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan pendidikan adab? Nah, kadang orang tua ini kan kadang lepas tangan gitu. Istilahnya ketika anak itu bersekolah, ya udah di sekolah aja diajarkan adab gitu. Kami serahkan kepada sekolah. Berarti kan istilahnya orang tua itu tidak mau mengurus adab anak gitu. Bagaimana tanggapan Bu Dharma? Kalau saya dengan tegas mengatakan itu tidak benar gitu, karena di sekolah itu anak itu tinggal ibaratnya ketika membuat sebuah gitar kasar, di sekolah itu tinggal memperhalus saja gitu ya, seperti benda yang dibuat itu tinggal diamplas, ditajamkan gitu. Jadi memang dari rumah. Kenapa? Karena rumah itu sekolah awal buat anak-anak gitu. Jadi adab itu penting diajarkan sejak dari di rumah gitu ya. Karena adab itu lebih mahal dari ilmu. Makanya adab dulu dari ilmu gitu ya. Kenapa banyak orang-orang yang saat ini tidak berhasil itu bukan karena tidak pintar, bukan karena tidak kaya gitu ya. Orang-orang yang tidak sukses atau hidupnya eh, tidak berhasil atau hidupnya misalnya terkena narkoba atau hidupnya bermasalah menjadi sampah masyarakat, itu bukan sekali-sekali karena tidak ada uang gitu ya, tetapi karena attitude ya, kalau dalam bahasa keren kan attitude itu kalau dalam bahasa kita adab gitu. Jadi adab itu penting. Nah, bagaimana pendidikan adab terbaik di rumah? Menurut saya itu teladan.
Jadi teladan itu paling penting. Orang tua biar sampai ibaratnya berbuih-buih mulutnya menyuruh anak harus sopan, menyuruh anak harus sholat, menyuruh anak harus merapikan sesuatu yang berantakan. Tetapi kalau orang tua tidak mencontohkan, maka itu nonsen. Karena anak belajar dari kehidupannya. Jadi anak itu peniru ulung. Anak itu peniru ulung. Ketika misalnya waktu sholat sudah masuk, orang tua mengatakan sholat, tetapi orang tuanya sibuk tidak sholat. Nah, itu anak itu tidak akan merasa dia akan sholat, tetapi jiwanya menentang. Ketika mengatakan harus berbicara yang lemah lembut, tetapi orang tua kasar misalnya ayahnya dengan ibunya, maka anak akan merekam, maka itu tidak akan efektif. Jadi pelajaran kuncinya menurut saya 3 di sini. Yang pertama, adab itu harus diajarkan di rumah. Kapan? Sejak anak dilahir dalam kandungan, bahkan dilahirkan sampai selamanya, selama anak itu masih anak tinggal dengan orang tuanya, bahkan tidak tinggal dengan orang tua. Selama kita masih menjadi orang tua, maka adab itu harus tetap diajarkan dan dipraktekkan. Yang kedua, pengajaran adab yang paling baik itu adalah teladan. Karena anak tidak butuh diceramahi panjang lebar, kalau tidak dicontohkan maka anak tidak akan bisa menurut dengan efektif. Yang ketiga, pengajaran adab yang paling efektif itu adalah kerjasama orang tua dengan sekolah ketika sudah di sekolah. Ini kan banyak nih Kak, hal yang mungkin disepelekan. Ketika nih anak berkelahi di sekolah, orang tua sudah ujuk-ujuk ngelabrak sekolah nih. Anaknya misalnya nih berkelahi, anaknya korban nih, ada memar atau ada apa. Orang tua ngelabrak sekolah, tidak terima anaknya dipukul, dipolisikan. Padahal belum tahu permasalahannya apa. Nah, itu yang paling penting. Jadi menurut saya yang pertama adab diajarkan di rumah, yang kedua teladan adab yang paling baik adalah orang tua, orang dewasa yang ada di rumah itu. Yang ketiga adalah kerjasama ketika anak sudah sekolah, bagaimana adab anak tetap terjaga dengan orang tua mempraktekkan adab-adab yang baik dengan guru, kemudian saling bekerja sama ketika anak tidak sopan atau anak membuat masalah, itu diselesaikan secara baik. Kadang kan cenderung orang tua bela anak nih, padahal anaknya salah. Seperti itu, Kak. Berarti memang sebuah kesalahan besar bagi orang tua ketika mengiyakan anaknya berbuat salah gitu. Betul. Kadang-kadang kan kita ada nih orang tua juga yang gini, Kak. Ketika dia dipukul, anaknya dipukul masih kecil nih. Saya ngelihat nih, pukul balas. Pukul dia kembali. Ketika aku dipukul, disakit, pukul balas dia. Oh, itu sudah tidak benar ya. Nah, kadang-kadang seperti itu gitu ya. Jadi memang adab ini penting banget gitu ya. Kalau bahasa sekarang attitude ya, itu penting banget karena orang yang hebat, pintar, berduit itu tidak ada apa-apanya kalau dia tidak punya adab. Hidupnya tidak akan sukses kalau dia tidak punya adab. Makanya dikatakan berulang kali bahwa adab itu lebih penting daripada ilmu. Adab dulu baru ilmu. Karena apa? Orang yang tidak low profile, orang yang tidak humble gitu ya, itu adabnya bermasalah. Tetapi ketika orang tuh humble, low profile, itu dia sudah selesai dengan urusan adab. Seperti itu, Kak. Berarti istilahnya apa gunanya kita punya harta yang banyak tetapi kita tidak bisa menanamkan ilmu dan adab, karena seperti Bu Dharma bilang tadi bahwa dikuatkan oleh hadis, amalan yang tidak akan terputus itu adalah sang anak yang mendoakan kepada orang tuanya gitu. Nah, kalau orang tua mengajarkan itu kepada anak, bagaimana anak akan mau mendoakan orang tua ketika orang tua sudah meninggal gitu? Ya istilahnya amat gitu. Mau orang tua disiksa di dalam kubur ya disiksa aja gitu kan, istilahnya seperti itu. Betul, Kak. Nah, sebagai closing nih Bu Dharma, apa pesan yang ingin sampaikan kepada para pegiat literasi yang mungkin setelah puasa ini dan setelah lebaran ini akan berencana menikah dan membentuk sebuah keluarga yang baru? Ada 3 hal sih, Kak. Yang pertama bahwa menikah itu adalah ibadah gitu ya, menyempurnakan separuh agama. Kemudian menikah itu adalah ibadah yang terpanjang seumur hidup kita. Di antara ibadah yang paling panjang itu adalah menikah. Maka menikahlah menjadi calon pengantin, menjadi calon pengantin wanita, laki-laki jadi calon pengantin yang literate. Calon pengantin yang literate itu adalah calon orang tua yang mau belajar dan belajar terus mempersiapkan menjadi sebuah keluarga. Karena menjadi orang tua itu nggak ada awalnya tapi nggak ada akhirnya. Yang kedua adalah ketika kita memiliki anak, jangan sampai kita punya hutang pengasuhan kepada anak kita. Jadilah orang tua yang komunikatif,
Jadilah orang tua sesibuk apapun mempunyai quality time buat anak, dan jadikan anak kita mitra dalam keluarga. Bahwa goal sebuah keluarga, mungkin kalau dalam Islam ada goal keluarga sakinah mawaddah warahmah, itu tidak akan tercapai ketika anak kita tidak ikut di dalamnya. Jadi visi misi itu anak harus dilibatkan. Kebanyakan orang tua merasa anak itu tidak didengar pendapatnya, tidak perlu, tetapi anak adalah sebuah makhluk kecil yang harus menurut perintah orang tua. Maka jadikanlah keluarga kita komunikatif, menjadi keluarga yang membangun komunikasi yang efektif dengan anak dan mendengarkan suara anak. Yang ketiga atau yang terakhir, jadilah orang tua yang selalu mendalami agama, karena kita hidup di zaman yang luar biasa, Kak ya. Luar biasa zaman ini edannya gitu ya, cobaan yang godaan luar biasa. Maka kalau tidak dibentengi dengan agama, maka kehidupan kita, saya bisa meyakini akan celaka. Dan yang terakhir lagi, orang tua yang literate adalah orang tua yang selalu mau belajar gitu ya, mau membaca, menjadikan buku gitu ya, menjadikan buku, aktivitas membaca, aktivitas literasi itu bagian dari keluarga. Ya, jadi bangun kebiasaan di rumah ya dengan membaca buku. Kenapa? Dengan membaca ini budaya, karena kita hidup di zaman di mana pengetahuan dalam hitungan menit itu sudah berubah. Jadi kalau kita tidak cepat mengikuti, karena membaca itu manfaatnya banyak, diantaranya kita bisa berpikir kritis, kita bisa bijak, dan berpikiran terbuka. Jadi jangan sekali-sekali di zaman ini menjadi orang tua yang tidak suka membaca, itu juga teladan yang tidak baik buat anak-anaknya ya. Jadi itu pesan saya, Kak. Jangan takut, menikah itu sebuah ibadah, tetapi jangan pula terlalu percaya diri. Menikah tidak mempersiapkan diri menjadi orang tua yang saya sebutkan tadi. Jadi menjadi orang tua itu kuncinya ada awalnya tapi nggak ada akhirnya. Anak itu masih tanggung jawab kita meskipun kita sudah berkalang tanah. Seperti itu sih, Kak. Oke. Kita tutup, saya akan closing statement memperkuat apa yang Bu Dharma sampaikan. Allah menyampaikan dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 bahwa Allah menjelaskan, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Qulu anfusakum wa ahlikum naro. Wa quduhan nas wal hijarah. Jadi memang pertanggungjawabannya dunia akhirat. Kalau dari sekarang kita tidak bisa menjadi orang tua yang baik, mending pending dulu untuk membangun keluarga. Karena tadi itu adalah ibadah terpanjang. Seumur hidup kita akan menjalaninya. Dan kalau kita tidak menjalaninya dengan baik, ya itu tadi dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita siap-siap akan menjadi bahan bakar di neraka. Yang bahan bakarnya adalah waquduhan nas wal hijarah, manusia adalah batu. Terima kasih Bu Dharma yang telah memberikan inspirasi kita pada sore hari ini mengenai parenting. Cukup besar sekali impact-nya. Semoga ini akan menjadi bahan contoh bagi teman-teman bagi literasi yang ingin membentuk keluarga yang baru setelah Lebaran nanti. Nah, baik, kita sudah diskusi kita pada sore hari ini, dan saya selaku moderator Herna Pratama pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.